Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pemirsa Jawa Saja. Untuk season ini, untuk napak tilas yang berikutnya yaitu mengeksplor untuk leluhur Jawa di Kabupaten Magelang, ya, tepatnya di Kecamatan Windusari, yaitu di salah satu situs yaitu namanya Candi Batur. Seperti apa kondisinya, kita eksplor, kita gali sehingga nanti mendapatkan sebuah kesimpulan sebetulnya di Candi Batur ini dulunya seperti apa, kondisinya seperti apa, dan digunakan untuk apa. Untuk itu kita ikuti eksplor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa channel Jawa Saja, untuk eksplor kali ini adalah napak tilas leluhur Jawa di daerah Kecamatan Windusari, yaitu tepatnya di situs Candi Batur, terletak di Desa Ngabaran, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk sampai jalan ini harus dengan perjuangan karena jalan menanjak dan belum dijadikan sebagai wisata secara profesional, sehingga kondisinya masih buruk. Tapi alhamdulillah motor tua kami sampai juga di situs Candi Batur. Kami masuk dari sisi sebelah barat, tepat di tempat pintu masuk ada sebuah relief dan arca yang masih terlihat. Sekilas kalau tidak jeli itu sebagai Ganesha, tetapi setelah melalui pengamatan secara seksama ternyata itu adalah sebuah makara. Apa itu makara? Makara berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah sebuah makhluk legendaris dalam mitologi Hindu yang kerap digambarkan dalam seni rupa Hindu Buddha Asia Selatan dan Tenggara. Makara merupakan hewan yang diasosiasikan dengan air dan digambarkan sebagai wahana atau kendaraan Dewa Baruna maupun Dewi Gangga. Makara merupakan kata Sanskerta yang kurang lebih bermakna naga laut atau makhluk air. Makara juga dikenal dalam sejumlah bahasa lain dengan nama yang menunjukkan pemahamannya sebagai hewan gabungan, sebagaimana dalam bahasa Bali yang kadang mengenal makara dengan nama Gajah Mina, secara harfiah berarti gajah ikan. Dalam perkembangannya di sejumlah tradisi India, rupa dan nama makara diasosiasikan dengan buaya dan bahkan menjadi akar kata bahasa Hindi modern untuk buaya atau magar. Makara umumnya digambarkan sebagai hewan campuran, bagian badan dan ekor makara mengadaptasi hewan-hewan air, bersisik seperti ikan atau buaya, sementara bagian kepalanya merupakan campuran dari mamalia yang meliputi gajah, rusa, dan celeng. Rupa makara dengan ekor ikan, rahang buaya, dan belalai gajah kemudian harinya menjadi gubahan umum yang digunakan dalam berbagai tradisi. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa hewan buaya tampaknya menjadi inspirasi awal makara, yang seiring waktu menjadi lebih rumit dan dicampur dengan hewan-hewan lainnya hingga menjadi sebuah hewan hibrida legendaris. Sejumlah tradisi India kerap menggambarkan makara dalam gubahan yang masih menyerupai buaya meski memiliki elemen-elemen campuran, dan pemahaman makara sebagai ekivalen buaya hingga kini masih dapat ditemui dalam sejumlah seni rupa dan sastra India. Hewan nyata lainnya yang juga diduga menjadi inspirasi awal makara meliputi dugong dan lumba-lumba gangga. Tapi karena kondisinya zaman dulu, kenapa tidak terjadi seperti ini? Bisa saja ada gejala alam, entah itu gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya, sehingga kondisinya menjadi seperti ini. Kita ikuti naik. Sebagai makhluk air, makara dikonotasikan dengan air yang membawa kehidupan, kesuburan, serta tumbuh-tumbuhan. Namun begitu, makara tidak sepenuhnya dianggap baik dan memiliki aspek hewan buas yang liar dan mengancam. Kedua aspek ini berkembang dari asosiasi makara dengan dewa-dewi air yang memiliki aspek serupa. Sejak zaman Weda India kuno, makara dikenal sebagai wahana atau kendaraan Dewa Baruna yang menguasai sungai, samudra, dan segala badan air. Baruna yang menguasai samudra memiliki konotasi ketidaktahuan, alam bawah, dan kegelapan sebagai cerminan keluasan dan kedalaman air samudra yang tidak terjamah oleh masyarakat India kuno. Sebagai wahana Baruna, makara pun dikonotasikan sebagai makhluk laut, misterius yang berbagai aspeknya tidak dapat dimengerti manusia biasa. Makara juga disebut sebagai wahana Dewi Gangga, personifikasi sungai suci Gangga. Meski Dewi Gangga digambarkan sebagai tokoh berwelas asih dalam sastra India, Sungai Gangga sendiri kerap membawa banjir yang menghancurkan hunian manusia dan dihuni oleh banyak buaya yang ditakuti oleh masyarakat India kuno.
Memasuki abad kedua SM, Makara juga diasosiasikan sebagai simbol Pradyumna, putra Basudewa Kresna yang merupakan salah satu perwujudan Kresna. Salah satu gelar Pradyumna yang ditemukan dalam kitab Hariwangsa adalah Makara Dwaja yang kurang lebih berarti, ia dengan Panji Makara. Dalam beberapa bagian Mahabharata, Makara diasosiasikan dengan Pradyumna serta Kamadewa, mensugestikan bahwa keduanya merupakan tokoh yang sama. Dalam astrologi Hindu, Makara juga merupakan salah satu rasi bintang yang setara dengan zodiak Capricornus serta nama bulan dalam kalender Hindu India. Terdapat kesinambungan rupa antar Makara dan Capricornus, yang dalam sejumlah depiksi seringkali digambarkan sebagai hewan campuran yang bagian belakangnya memiliki badan ikan sebagaimana Makara. Penggunaan Makara sebagai ornamen paling sering ditemukan pada candi. Makara umumnya digunakan pada bingkai pintu atau relung bersama ornamen kala sebagai satu kesatuan. Makara pada candi Jawa kuno selalu digunakan di bagian bawah pintu atau relung dengan posisi kepala saling membelakangi, berbeda dengan penerapan Makara di India. Makara pada pintu India digunakan di bagian atas dan umumnya saling berhadap-hadapan. Selain pada pintu, penggunaan ornamen Makara juga ditemukan pada talang air atau jaladwara dan lidah tangga. Makara paling sering ditemukan dengan mulut menganga dan belalai terangkat ke atas. Ditemukan juga Makara dengan bentuk serupa yang di bagian tengahnya terdapat makhluk lain, seperti manusia dan singa, sebagaimana Makara pada lidah tangga Candi Prambanan dan Candi Bubrah, sedangkan yang ditemukan di Candi Batur berupa burung merpati yang mempunyai belalai dan kalau dilihat ke belakang ada campuran ornamen sisik yaitu ular. Sehingga arca yang masih bisa dilihat di Candi Batur kategori Makara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi Makara di Candi Batur adalah sebagai pintu masuk, kalau istilah sekarang ya sebagai gapura. Kondisi situs Candi Batur memang menggenaskan, mungkin pada zaman dahulu merupakan tempat tinggal seorang resi ataupun tempat peribadatan umat Hindu. Kalau dilihat dari kondisi fisik mungkin seumuran dengan Candi Borobudur, karena bagaimanapun, wilayah Windusari sekarang masih berdekatan dengan Borobudur. Sehingga kemungkinan pembangunnya pun sejaman dengannya. Relief dan arca yang masih bisa dinikmati di Candi Batur berupa Makara dan relief gambar binatang lainnya. Serta sebuah bentuk bujur sangkar seperti sebuah kotak, apakah dahulunya sebuah bak penampungan air ataupun tempat suatu benda saya tidak tahu. Sebab di sekitar situs juga sampai hari ini, belum ditemukan catatan apakah berupa manuskrip ataupun lontar. Yang menceritakan siapa dan untuk apa candi itu dibuat, barangkali mungkin dahulu ada, tetapi gejolak alam yang mungkin ditimbulkan oleh gunung meletus ataupun gempa bumi, membuat sirna atau mungkin terkubur. Semoga dengan tayangan ini masyarakat sekitar menjadi sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan, pelestarian cagar budaya ataupun pelestarian alam lainnya. Dan himbauan, alangkah lebih baiknya situs Candi Batur dibuatkan papan pengumuman, yang isinya bahwa situs ini sebagai cagar budaya. Seperti di daerah lainnya, sehingga orang akan berpikir ulang, jika akan merusak atau berbuat kejahatan lainnya terhadap situs tersebut. Demikian semoga bermanfaat untuk menambah wawasan tentang sepak terjang leluhur kita pada zaman dahulu, yang pernah mengalami kejayaan di masa lampau. Semoga anak cucunya sampai sekarang bisa meneruskan kejayaan leluhurnya, untuk menjadi negara Indonesia yang lebih maju di zaman sekarang. Selain itu juga dengan diangkatnya Explore ini semoga menggugah Pemkab setempat untuk berbenah mengadakan pelestarian alam secara teratur dan baik. Ini saya angkat tujuannya apa? Supaya kita yang generasi yang akan datang tahu bahwa nenek moyang kita
wabarakatuh.